menyanyikan lagu aja yang udah sekelas komersil diva, harus bang, mohon maaf. Kalau cuma nyanyi di RT RW ya, manggung 17 Agustusan, gak apa-apa, bebas. Nyanyiin lagu selamat ulang tahun, bebas. Itu apalagi lagu sejuta umat. Tapi kalau nyanyi lagu untuk masalah komersil, yang dia diundang di suatu hajatan kek, konser kek, apalagi bertiket berbayar, mohon maaf, saya memang bukan orang yang ahli. Tapi menurut ya, orang yang udah berpengalaman, itu harus nggak izin lah. Kita nggak ngomongin masalah nominal. Om, aku nyanyi di sini ya om, aku bawain lagu om ya, izin ya. Salah kalau begitu. WA kek, Pak Yoni, saya lagi ke Subang nih, mau nyanyi lagu bagaikan ranting yang kering. Clear, dia nggak akan bisa di LP kalau ada hal itu. Oke, Ya. tapi Straight to the point kan? Oke. nah, tahu dari mana Kaca begini nih. kalau Lesti menyanyikan itu dan itu berbayar, ada tiketing segala macam. Ada akunnya, akun itu akun premium, akun berbayar, bang. Oke. Dan itu kan ada tandanya dan ada tulisannya berbayar. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, ketemu semuanya para fan Lesti lovers dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Yoni Dores dan juga Lesti Kejora. Cuma di sini yang saya akan sajikan bukan itu teman semuanya, tapi nah ini terkait masih dengan Mbak Baju Hijau atau Mbak Pepi teman semuanya, yang masih dikomentari atau di respon oleh para netizen, karena ya di situ masih ada statement atau pernyataan-pernyataan yang terbaru dia ungkapkan di media, termasuk teman semuanya ya di TV nasional ya, di Trans TV pagi-pagi ambiar acara itu ada Koruben. Ada apa dengan hubungannya dengan Koruben? Nah di situ Mbak Baju ini merasa sangat tersakiti atau ya itulah terteras semuanya lah ya, karena ucapan dari Koruben yang menanyakan, Anda juga asisten Yoni Dores kan, itu dia tak terima teman, katanya gitu ya. Dia sampai datang ke salah satu ini podcast ya, di salah satu podcast apa ya, cumi-cumi kalau nggak salah, entah apa ya. Ya jangan lupa mampir teman semuanya di video fullnya di sana, karena di sini saya ingin mereaksi di situ teman semua, apa sih yang akan dilontarkan pernyataan dari Mbak Baju tersebut teman semuanya ya. Oke. Jadi untuk teman semuanya jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Yang asisten dari pencipta lagunya si Dede Lesti Kejora, yang diundang ke Trans TV sama Ruben Onsu. Sumpah, gue puas banget itu di skak match sama Ruben. Mbak ini kan cuma asisten ya, jir. Itu tuh sumpah harga diri langsung jatuh sih kalau gue digituin di depan umum di acara televisi nasional. Sumpah sih itu harga diri jatuh banget coy. Malu sih kalau gue jadi mbaknya sih, malu banget. Kalian setuju nggak kalau itu memalukan? Kalau setuju balik lagi follow, like, comment, and share, oke? Kalau memang niatnya mau silaturahmi, ya kan tinggal datang aja atau tinggal hubungi manajemennya Lesti dengan baik-baik, bilang kalau misalkan kita mau ketemu, mau silaturahmi, ya kan. Ini jangan somasi aja yang dilayangkan, tiba-tiba datang somasi. Nggak mungkin, Lesti juga nggak nerima kalau cuma mau silaturahmi, kalau cuma mau ngobrol, bilang aja saya dari pencipta lagunya, saya mau ketemu, saya mau silaturahmi gitu. Jangan ada somasi. Bagaimana sih, lagian yang nyanyiin lagu itu banyak bu, banyak yang nyanyiin lagu itu, bukan cuma satu. Nih ya, artis-artis biasa aja nih ya, kalau misalkan lagi manggung itu lagu itu pasti suka dinyanyiin, itu tergantung permintaan dari penonton. Kalau misalkan kita lagi nyanyi terus ada penonton yang minta lagu, tolong dong puterin, nyanyiin lagunya, lagu Bagai di Ranting yang Kering gitu ya. Terus masa sebagai penyanyi harus nelfon dulu penciptanya, saya mau minta izin mau nyanyiin lagu ini, bagaimana dong? Nggak sempat. Masih mending kalau misalkan Anda lagi nggak ngapa-ngapain, kalau misalkan Anda lagi sibuk kagak bisa ngangkat telepon, bagaimana? Udah kalau kata gua mah kagak usah lagi nyiptain lagu deh, kagak usah kalau mau bikin ribet. Si Baju Hijau kembali berulah guys ya. Sekarang dia sentil-sentil Koruben, dia merasa tersakiti dan terzolimi. Pada saat Koruben menanyakan, Mbak ini sebenarnya siapa? Cuman asisten aja kan? Nah dia datang lagi tuh ke podcast orang tuh, nggak tahu diundang podcast gimana. Intinya dia di situ merasa tersakiti kalau ada artis besar yang mengatakan dirinya seperti ini, bla 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 lah intinya. Dia nggak sadar pada saat dia mengatakan
lu harusnya terima kasih dong, lagu ini yang membesarkan namamu. Itu jadi konsepnya dia mau nyubit tapi nggak mau dicubit. Dia ngomong kayak gitu doang sakit hati. Gimana orang yang udah kau omong gue kata-katain. Aduh mbak baju ijo. Belum lu ketemu gua abis lu kan. Gua kata-katain juga. Cuma nasti stand doang songong banget lo, gila. Dengar-dengar depresi berat deh karena Nah, oke, teman semuanya para fan Lesti Lovers ya, dimanapun berada. Oke, saya bentar ya, saya komentari di sini bentar aja teman semuanya. Itu barusan respon dan juga tanggapan dari beberapa netizen ya, yang mengatakan bahwasanya Mbak Baju Ijo ini ya merasa tersakiti dan terzolimi terkait akan pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Ruben Onsu teman ketika saat tampil di acara Pagi-Pagi Ambar Trans TV kala itu teman semuanya ya, yang cuma mengatakan Anda ini cuma kan asisten Yoni Dari saja. Begitu, dia sudah merasa terbanyak lah ya, itu semuanya lah. Aduh, sampai-sampai ini ya, kita simak ya, dia tampil di podcast ini siapa podcast ya, Cumi-Cumi atau entah siapa ini ya, jangan lupa ya mampir di situ ya. Saya ingin melihat respon di mana apa sih pernyataan atau jawaban-jawaban yang nantinya akan dijawab oleh Mbak Baju ini yang dipertanyakan oleh host yang berada di podcast ini ya. Kita simak ya bersama-sama, monggo. Depresi berat sebenarnya sih aku biasa aja ya bang. Tapi yang paling nggak enak di hati itu kemarin ada salah satu artis terkenal yang ngehujat saya, ngebentak saya di acara live gitu. Aku sedih banget. Sebelumnya juga ada yang parah, tapi ada yang parah lagi kemarin tuh ada berita di TikTok ya, di TikTok ya, yang sangat kurang enak sampai keluarga aku, ibu aku, kakak ya. Oke, sebelum ke TikTok itu ya, sebelum ke TikTok, apa yang artis katakan itu sampai Mbak sakit hati? Kenapa? Dia teriak aja bentak saya. Lu kan cuma asisten doang kan, dia bilang gitu. Cuma asisten. Iya, lu kan cuma asisten doang kan, dia bilang gitu. Terus apa ya? Lu ngapain kalau ngomong kasar bentak-bentak Lesti gitu. Oh, lu yang baju hijau itu, lu tuh nggak, lu tuh viral lu booming tau nggak? Subhanallah, demi Allah, saya itu cuman ikhlas ngebantu Pak Yoni, nggak ada niat untuk viral booming, nggak ada sama sekali. Dan memang kemarin itu aku bicara seperti itu, memang apa adanya, nggak cari keviralan, nggak cari pamor, nggak cari pansos. Karena aku ngomong suara Lesti itu bagus loh, dia bisa menyanyikan lagu itu bagus ya kan, dan dia menang, maksudnya menang itu menyanyikan salah satunya lagu itu. Aku juga tahu lah, nggak mungkin orang audisi atau orang nyanyi itu cuma satu lagu, ya enggak lah, dia tuh setiap minggu, setiap saat nyanyi pasti beda-beda. Tapi kan yang kita lihat di YouTube itu kan dia nyanyi lagu itu terus bang. Oke, di YouTube yang mana nih? Iya, karena banyak yang bilang itu bukan YouTube Lesti. Itu bukan YouTube Lesti, tapi itu dia nyanyi, ya, Lesti yang nyanyi. Dan di situ tulisannya fans Lesti. Untuk masalah itu akun dia atau bukan akun dia, saya kan nggak tahu. Oke, itu nanti kita bahas di belakang. Tapi kita mau gali cerita dulu. Katanya Mbak Fevi itu diserang habis-habisan. Iya bang. Apa serangannya kayak gimana itu? Ya saya dikata-katain lah, ya lah, ya perempuan malam lah, yang Elsie lah, yang Yoni Dores lah. Subhanallah, enggak lah. Tapi aku cek aja sih bang. Tapi kalau untuk artis yang ngebentak aku di live, itu aku sedih banget. Kenapa? Dia kan artis yang dia itu apa ya, panutan juga bang. Kalau dia begitu di live, di acara live semua orang lihat, saya sedih bang. Harusnya kan pada saat itu Mbak Fevi ya kan, kalau bisa Mbak Fevi jangan gini-gini, lebih enak bang kalau orang saya dikasih tahu gitu bang. Kan aku juga minta maaf, aku manusia biasa yang nggak sempurna. Saat itu pertanyaan mungkin yang menggiring saya menjadikan ada jawaban seperti itu gitu loh. Kan dia artis lah, harusnya dia tahu dong yang namanya ada pertanyaan, ada jawaban, ada yang menggiring-giring dan lain-lain. Oke. Iya. Terus? Apalagi saya ngefans juga tuh sama artis itu tuh, namanya itu dia. Jadi aku sedih, kaget gue loh. Astagfirullahaladzim, dia bentak aku bang di acara live, dan aku yang bengong gitu. Terus dia bilang, lo lihat kamera dong, jangan ngapain lo lihat gue katanya. Gue nggak mau lihat lo lagi. Langsung, ya Allah, gue sebenarnya mau gue lawan bang, tapi kalau gue lawan, waduh rame lagi, pusing nanti. Oh tante pusing lah, rame lagi. Gue berani jawab dia, kenapa enggak? Tapi karena saya mandang Pak Yoni,
Saya juga mandang semua orang yang ada di sini, jadi saya tahan, saya pendem. Mungkin memang ini pembelajaran buat saya, mungkin ini memang untuk supaya Yoni bisa menang atau Yoni mendapatkan haknya dia, saya harus seperti ini gitu loh kondisinya. Saya ikhlas dan saya nggak apa-apa. Jadi protes gak kan diundang untuk wawancara kok malah Undang dibantah. diwawancara bang, tapi kayak seakan-akan saya dibully bang. Sumpah demi Allah, bukannya saya ngomongin hal itu, enggak. Saya benar-benar kayak merasa dibully aja. Kalau memang istilahnya ini tuh ngapain ngundang sahabatnya Lesti atau Bilar itu, dia sahabatnya soalnya katanya. Ya sahabatnya pastilah bela dia lah. Ini momen, oh ada si Ijo nih, oh momen nih. Gua emang mungkin dicari kan, bisa aja memang saya disengaja saya diundang untuk saya dibentak-bentak, untuk saya diomelin, bisa aja dong, ya kan? Kita bukan berburuk sangka, tapi kenapa sih nggak di tempat kostum, apakah di mana? Tarik aja gua nggak apa-apa, kasar aja, tapi jangan ada kamera gitu loh bang. Malu bang. Setelah itu protes gak? Merasa dipermalukan di... Enggak, aku nggak bisa protes bang. Aku soalnya kan nggak enak Pak Yoni. Pak Yoni sih protes banget, mau diculik malah. Enggak lah, bercanda gue. Apa kata Pak Yoni? Marah lah dia bang. Apa katanya? Marah, dia bilang, udah gue bilang gue nggak mau datang. Lu masih maksa aja. Karena memang di acara tersebut itu banyak banget narasi-narasi dan yang yang nggak pantas gitu ya untuk hostnya dan untuk acara tersebut gitu loh. Maksudnya aku tuh kepengen supaya acara itu kan acara terkenal dan besar, supaya sama-sama saling memperbaiki, itu aja sih pengennya. Malah jadi begitu, tapi nggak apa-apa lah, aku ikhlas aja. Oke, selain asal itu, jangan begitu lagi. Gue juga berani. Ya gimana? Selain itu apalagi Mbak? Dari netizen ada yang paling Mbak rasa waduh ini berat banget ini. Saya dibilang mabok dan saya dibilang narkoba. Itu yang saya nggak terima. Nggak terima bang. Saya punya orang tua bang. Anak saya masih kecil, apalagi anak saya yang perempuan. Anak saya perempuan pakai hijab dan lingkungannya juga lingkungan pengajian. Sakit bang. Saya memang begini gitu loh. Tapi anak-anak saya itu semuanya terarah dan baik. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau nggak ada bukti yang nyata, kalau saya ini bapak saya polisi, mantan suami saya juga di BNN dan polisi bang. Kami keluarga polisi, rumah saya di Inkopol Kranji, silahkan datang nggak apa-apa fansnya. Jangan tantang saya ke arah itu, karena kami juga keluarga polisi gitu. Itu yang saya sedih banget bang, saya nangis. Ibu saya manggil saya, dia bilang ini apa ya? Ya Allah bang. Ibu saya umurnya udah 79 tahun bang. Dia kenal Pak Yoni Doros udah lama. Dan ibu saya tuh tahu banget kalau Pak Yoni Doros itu banyak mengajarkan dan banyak ngajarin saya nyanyi. Di umur saya 17-16 tahun, Yoni Doros lah yang kasih kesempatan saya untuk bisa bernyanyi, bikin video klip di Bali, bikin album dulu kaset ya bang. Labelnya Blackboard, produsernya Pak Iwan dan Mbak Tessa juga, Tessa Mariska. Dia itu kan katanya artis Blackboard. Kita jangan ribut lah mbak, malu kalau di media begitu. Kalau memang aku salah, aku minta maaf. Tapi Mbak Tessa ini kan goden banget sama butuh hijau ini, goden banget sampai segitunya. Subhanallah, Mbak Tessa, dia kan artisnya Hari Tasman. Hari Tasman sama Yoni Doros itu deket loh. Hari Tasman juga sama aku baik banget loh. Dia almarhum. Apa enggak Mbak Tessa, kasihan dia. Dia sedih loh kalau ngeliat penyanyi-penyanyi ribut dengan hal yang memang belum tentu Lesti bersalah, belum tentu ini. Tapi kalau ada, kita sudah ada bukti-buktinya bang. Saya nggak bilang Lesti bersalah, nggak. Tapi bukti-bukti yang menentukan nanti. Oke, Mbak Tessa dalam apa namanya kapasitas apa menyerang Mbak dan Pak Yoni? Dia mungkin dia cinta Lesti. Aku juga cinta Lesti bang sebelumnya. Demi Allah demi Allah. Saya ini juga fan Lesti. Tapi gimana kalau memang Pak Yoni memang harus ke dia, karena dia nggak izin bang, nggak bisa dihubungin, susah untuk dikontak, nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak ngomong. Salah kalau ujung-ujungnya akhirnya LP, karena kita sudah melalui banyak hal. Pertama, dia menunggu 2 tahun untuk Lesti datang. Semua orang tahu kok di mana rumahnya Yoni Doros. Tinggal tanya Inul, tinggal tanya Iis Dahlia, nggak mungkin dia nggak tahu. Tapi kan tidak semua penyanyi paham tentang aturan Harus itu. paham dong sayang, dia tuh diva. Dia itu manajemennya besar, manajemennya bagus. Saya ini baru belajar bang. Saya juga pernah nanganin beberapa artis. Gak usah saya sebut ya. Ada 5 lah yang pernah saya tanganin ya, maaf ya. Manajemen Lesti itu luar biasa.
Nggak mungkin ecek-ecek, nggak mungkin orang-orang yang tidak berkualitas. Harusnya, masa harus saya kasih tahu cara-caranya memanage seorang artis, ngelindungin artis, dan bagaimana caranya tidak membiarkan. Ada pembiaran namanya. Pembiaran itu yaitu suatu hal yang salah tapi dibiarkan. Udah tahu itu nggak boleh, tapi lo dimin. Udah tahu di YouTube kalau upload nggak bisa, walaupun mau dari siapa kayak apa kayak siapa yang nyanyi nggak bisa bang, maaf. Apalagi di situ terpampang fotonya Lesti. Terus ada bagai ranting kering kayak yang salah, kata-kata salah satu aja bang, kita tuh udah bisa klaim itu. Dan kalau dia bernyanyi, maaf ya bang, kemarin masalah Agnes sama Bang Ari Bias pun, maaf, Agnes itu menyanyikan lagunya Ari Bias loh, lagunya Agnes juga loh dalam album, tapi dia live konser, dia nggak info atau dia nggak izin, aku nggak tahu juga ya pastinya ya. Itu pun salah buktinya, diketok sama hakim, malah denda 500 juta per lagu. Yang harusnya hanya 5 juta, malah jadi 500 juta. Apa Lesti mau begitu, Dede Lesti? Janganlah. Kalau mau dihitung-hitung, itu dia nyanyi banyak bang. Ada puluhan loh. Kalau puluhan kali 500 juta bagaimana? Aduh, saya juga nggak mau sebut 4M, maaf. Yang 4M itu adalah denda dari pasal. Bukan kami yang menginginkan uang Lesti 4M. Oke, teman semuanya para fans Lesti Lovers dimanapun berada, saya potong dulu, saya komentari di sini ya. Saya cukup gimana ini ya dengan pernyataan atau jawaban dari Mbak baju hijau ini ya, Mbak Pepi ya. Sekarang baju merah nih, kaos merah. Dia mengatakan pihaknya dari Yoni Dewas dan juga Mbak Baju ini semuanya lah ya, pihak tersebut tidak mengharapkan 4M karena 4M itu yang dilakukan oleh sudah undang-undang, bukan pihak mereka, bukan pihak Yoni Dewas ternyata tidak akan ya, tidak mau 4M katanya. Dan ngapain nyenggol Agnesmu dengan Ari Bias, ngapain? Gimana ini? Mau dilanjut? Lanjut wis pokoknya. Penting kita lebih inilah, sabar lah ya. Itu memang sudah tua tapi beliau masih ada untuk makan sehari-hari. Saya pun begitu. Saya tukang cilok di pinggir jalan. Untuk makan mah bisa lah bang. Ngapain juga ngerjain Lesti. Banyak artis yang lebih kaya kok. Nggak kudu Dede ya kan. Nggak kudu Dede lah bang. Dia baik kalau di depan TV. Makanya saya bingung, aneh kenapa sekarang gaya dia begitu. Iya, tapi persoalannya kan yang kan Pak Yoni, Bang Yoni mengajukan tuntutan berdasarkan video yang diupload. Sementara banyak orang yang tidak melihat itu akun Lesti. Jadi siapa yang dituntut? Kan bukan, logika orang kan begini Mbak. Saya nyanyi, ya kan, nyanyi. Lalu ada orang yang ngerekam. Ya. Lalu tanpa sepengetahuan saya, terus orang itu upload. Yang salah kan orang bilang ya bukan Lesti, salahkan yang upload. Memang fansnya tahu bukan Lesti yang upload. Kalau ternyata memang Lesti atau mungkin timnya yang zaman dulu yang udah nggak barengan sama dia upload, bagaimana? Kan itu rentetan harus dicari sama cyber. Dan lagi pula maaf bang, yang namanya kalau orang sudah bernyanyi tetap aja harus izin sama penciptanya paling tidak. Mau itu upload atau tidak diupload. Apalagi diupload itu suatu pelanggaran yang luar biasa. Menyanyikan lagu aja yang udah sekelas komersil diva, harus bang, mohon maaf. Kalau cuma nyanyi di RT RW ya, manggung 17 Agustusan, gak apa-apa, bebas. Nyanyiin lagu selamat ulang tahun, bebas. Itu apalagi lagu sejuta umat. Tapi kalau nyanyi lagu untuk masalah komersil, yang dia diundang di suatu hajatan kek, konser kek, apalagi bertiket berbayar, mohon maaf, saya memang bukan orang yang ahli. Tapi menurut ya, orang yang udah berpengalaman, itu harus nggak izin lah. Kita nggak ngomongin masalah nominal. Om, aku nyanyi di sini ya om, aku bawain lagu om ya, izin ya. Salah kalau begitu. WA kek, Pak Yoni, saya lagi ke Subang nih mau nyanyi lagu bagaikan ranting yang kering. Clear, dia nggak akan bisa di LP kalau ada hal itu. Tapi straight to the point kan? tahu dari mana kalau Lesti menyanyikan itu dan itu berbayar, ada tiketing segala macam? Ada akunnya, akun itu akun premium, akun berbayar, bang. Dan itu kan ada tandanya dan ada tulisannya berbayar, gitu. Dan itu sekian banyak orang yang sudah. Nah, tapi dari mana tahu kalau akun berbayar itu punya Lesti? Masalah punya Lesti atau tidak punya Lesti, kenapa kita LP supaya nanti bisa dipanggil? Nanti kan Lesti itu adalah pembuka pintu. Di saat dia manggung di sini Majalengka apa kan bisa ditanya kira-kira yang menyelenggarakannya siapa, ini itu kali aja kan bisa kita tahu. Kita satu-satu bisa dulu. Juga dibuka dari akun-akunnya Lesti, ini orang berkawan tidak,
Kalau ternyata mereka berkawan, ya mohon maaf deh. Gitu bang. Oke, berarti kita satu-satu dulu. Ini untuk Oke. membuktikan, karena kalau di YouTube itu Mbak, yang disanksi itu akunnya, bukan orang yang ada di situ. Iya. Nah, untuk membuktikan akun itu punya Lesti, gimana caranya? Nanti kepolisian yang bisa di cyber mereka yang lebih paham. Iya, paling tidak kan ada tanda-tanda awal, petunjuk awal dari Mbak yang melaporkan gitu sama Mbak. Petunjuk kita sudah menunjukkan ada beberapa lagu yang dia itu ibaratnya yang manggung, lagu yang manggung gitu loh, bukan cuma video yang dia lagi nyanyi. Oke. Ada cover yang dia cuma suaranya doang tanpa ada video. Lagunya itu bersih, yang seperti Mbak Tessa bilang. Dan mohon maaf, kan kita jadi berpikir kalau dia recording. Ada juga yang dia lagi manggung, yang dia sebut nama Iis Dahlia. Kan seharusnya yang sebut, terima kasih ini lagu dipopulerkan oleh Iis Dahlia dan penciptanya adalah Yoni Dores. Ngomong begitu dong, kita nggak akan bisa tuh yang namanya ngeklaim kalau dia ngomong gitu. Jadi yang Mbak tuntut ini pengakuan atau Iya. atau royalti? Bukan royalti, karena kita kan mechanical, bukan performing. Mechanical rights. Ya, mechanical Ya. yang kita klaim. Oke. Dia sudah mengupload di yang namanya komersil. Begitu. Berarti tapi tetap pada ujung-ujungnya ada uangnya dong. Oh, saya nggak tahu kalau masalah uang. Ya kan mechanical right. Mechanical right itu kan berhubungan dengan uang yang dihasilkan dari proses Biar nanti pengacara memproduksi itu lah. yang membahas masalah itu. Kalau ranahnya aku, masalah ada uang atau tidak ada uang, aku nggak ngerti. Yang jelas kalau saya pengen ini masalah clear, bukan karena uang. Di sini harus ada yang menjelaskan, entah hakim, entah polisi, yang salah nih siapa gitu. Oke. Siapa yang harus dituntut dan tidak menuntut, itu aja. Kalau Yoni salah karena dia menuntut, ya sudah. Kita akan berjiwa besar, kita memohon maaf nih, barisan jebret. Iyalah. Tapi kalau memang ternyata kita benar, ya harus sebaliknya. Oke, soal akun berbayar itu Mbak sendiri sama tim lawyer udah pernah eksplor udah pernah cari tahu ini punya siapa gitu. Hasil pemeriksaan kemarin itu menambahkan suatu buktinya adalah teks lagu tersebut yang ada cover si Iisnya, yang ada labelnya dan yang ada tulisannya ciptaan Yoni Dores gitu. Oke, itu bukti tambahan. Ada bukti ada semua. Gitu. Nanti minggu depan itu saksinya adalah aransemen, pencipta musiknya. Aransemennya, dan minggu depannya lagi saksi ahli, yaitu Pak Edi Ribut. Profesor Edi Ribut itu dia saksi ahli. Oke. Gitu. Yang sudah memang paham, ahli lah, namanya orang ahli ya kan, profesor, beliau lah yang bisa menjabarkan hal ini itu segala macam di masalah hak cipta, di masalah sistem nyanyi, di masalah aturan mainnya nyanyi atau pencipta, ini tuh beliau lah yang. Oke. Banyak yang bilang ini masalah yang harusnya bisa diomongin baik-baik. Memang Sudah pernah coba? Sudah lah bang, justru kita kan pengennya bicara baik-baik. Ngapain juga Yoni Dores turun gunung, bolak-balik, muter-muter nyari Pondok Indah tuh ya kan kita kan yang tahu alamatnya. Sampai aku cari Google. Oke. Aku tanya-tanya Pelan-pelan dulu. Berarti Pak Yoni udah ngelakuin apa untuk urusan baik-baik itu? Sudah Supaya bisa datang ke rumahnya. Oke, langsung datang. Langsung datang. Enggak komunikasi dulu sama Lesti? Kan nggak tahu nomor teleponnya. Aku udah DM juga tapi nggak dijawab, nggak ada balasan. Berbulan-bulan kita tunggu juga nggak ada balasan. Ya kita carilah rumahnya. Oke, berarti DM. Ya. Apa yang Mbak katakan di DM itu? Dede Lesti, maaf, ini aku dari timnya Pak Yoni. Dek, maaf, boleh nggak kita konfirmasi untuk masalah lagu, bagikan lagu yang ranting yang kering gitu, konfirmasi aja. Gitu, nggak ada. Terus nggak ada respon? No, nggak ada. Setelah DM apa? Aku upload tuh, yang si ranting yang kering covernya itu, yang si Tessa Mariska marah-marahin gua. Dia aku upload sambil terus ada Dede Lesti, mohon maaf, bagaikan ranting yang kering, udah izin belum penciptanya. Itu aku upload berapa bulan lagi tuh, nggak ada juga tanggapan. Aku add, aku ikutin tuh si Lesti Bilar official, aku ikutin gitu supaya berkawan ya. Ya tapi tetap aja nggak ada bang. Setelah itu apa lagi? Masih aja dia nggak jawab bang, apalagi gitu-gitu.
Nah oke teman semuanya para fan Lesti Lovers dimanapun tuh berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana ini perihal garis keras ya, garis bawah Mbak Bajujo lah intinya di sini. Wah mumet saya teman-teman dengernya ya, pusing juga ya saya, beneran sumpah, bener kata netizen ya, mutar-muter ya, mutar-muter pokoknya ya jawabannya, pernyataannya mutar-muter, yang dijawab A, yang ditanyakan A jawabannya lari gede ke E. Saya nggak mau banyak komentar teman ya, ini sudah dijelaskan langsung, sudah diberikan pernyataan langsung, dilontarkan oleh Mbak Bajujo ini di salah satu podcast yang ya kalau nggak salah cumi-cumi ini ya, yang hostnya sangat luar biasa bijak ya. Jangan lupa mampir di channelnya cumi-cumi dan juga disupport. Keren banget sama bang, abangnya keren banget memberikan pertanyaan, cuma jawabannya bang yang kurang pas banget lah, melenceng dari pertanyaan abang ini. Aduh, dia ujung-ujungnya kan duit, dia nggak mau jawab, pengacara katanya, apalah ya kalau bukan uang ya. Ya udahlah ya, bagaimana komentar atau tanggapan dari teman semuanya para fan Lesti Lovers dengan Mbak Baju ini yang katanya merasa tersakiti, dibully ya, sampai lari ke podcast ini teman semuanya, komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.